Gua sekarang lagi tidak enak lidah ya pak, lagi sariawan, tapi ya kita bikin video. Sebelum mulai, kita kumpulkan energi jam, let's go. Nah, kali ini seperti biasa bukan sponsor, tapi sedikit mungkin bukan educate, ini sok-sokan sebenarnya, bukan konten sedih juga, cuman pengen ngomong aja sih pak perihal transparan nih soal duit intinya, AdSense dan juga sponsorship gitu ya maksudnya. Nah belakangan ini gue sering banget memunculkan tuh kan suara udah mulai konten gue dilihat-lihat makin kesini, pengen sponsor lagi. Mungkin buat orang-orang yang tidak tahu mungkin taunya wah ada Todi Pro kapitalis duit terus yang diambil nih. Konten lama mana pak gitu ya. Cuman mungkin di balik itu banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar apa yang gue tunjukkan di YouTube doang gitu. Banyaklah halnya seperti gue berangkat ke Turki itu bukan liburan, seperti gue pernah COVID segala macem, gue tidak pernah cerita ya kan. Cuman ya semuanya terjadi gitu. Dan perihal duit ini ngomongin YouTuber nih pak ya. YouTuber tuh memang banyak duit gitu, tapi bukan konten seperti gua. YouTuber yang banyak duit adalah yang uploadnya tiap hari, kontennya gampang dibuat jadi sehari, viewernya pasti 1.900.000, 500.000, itu jelas banyak duit gitu. Cuman kalau YouTuber kayak gua, paling viewernya nyampe 100.000 aja susah, paling ya gocap, itu pun udah uyuhan gitu bahasa Sundanya. Gue merasa memang makin kesini makin sering sponsor gitu. Banyak juga komentar-komentar yang gue baca dan cukup gitu, berasa ditembak kuping gua baca komentar itu. Bang sponsor terus bang, mana konten-konten lamanya kalau gini terus lu kan bang upload video seperti dulu lagi. Iya, gue juga sangat berharap bisa produktif gitu. Dari bulan Maret gue sudah berniat seperti itu. Bahkan dari Desember Januari awal gue pengennya produktif seperti dulu. Tapi pak kondisi berkata lain. Ya mungkin kondisinya sangat jauh berbeda gue dan dulu dan sekarang. Dulu gue benar-benar totali anak lulus SMA, senang bikin video, ya udah gue bikin jadi video jadi duit, bikin video jadi duit YouTube gitu. Gue bisa bilang bahwa duit YouTube dulu gede banget gitu dibanding sekarang. Ya satu hal misalkan dulu gue bujang, sekarang gue sudah menikah, itu juga mungkin lo bisa ngerti ya. Dan kondisinya adalah dimulai dari sejak Januari misalkan. Nah dari Januari gue berniat untuk seproduktif mungkin, cuman ternyata masih susah juga karena gue sempat punya niat untuk membantu UMKM untuk bikin video, tapi ternyata itu malah menghambat proses produksi YouTube gua semua alat dibawain buat bantuin mereka segala macem, totally free, totally gratis. Cuman ya gue merasa anjir, Todi Pro kalau bikin video selalu all out tapi malah habis waktu gitu pak. Akhirnya gue rehat dulu dari itu. Dan Februari Maret gue ya namanya manusia ya punya asmara gitu, gue punya pengen menikah begitu segala macem ya, dan masuk yang sponsor akhirnya masuk, pastilah ada yang namanya sponsor gitu ya masuk Todi Pro. Dan buat lu yang belum paham, AdSense gua dibanding sponsor gua itu 1:10 pak, ngerti lah mungkin ya. Kalau gua produktif nih gua bisa makan sehari-hari dari AdSense, hidup sehari-hari segala macem. Cuman kalau untuk bikin production yang besar itu tidak akan cukup, bikin film segala macam itu tidak akan cukup. Sebelum menikah pun gue sempat ke Turki, itu bukan liburan nih. Gue nganterin sister gue, kakak perempuan gue untuk ke sana dan menikah di sana. Itu pun ya namanya Turki bos, kita keluar kota aja butuh duit, ini keluar negeri jauh lagi pak. Selain dari itu gue positif COVID dulu, yang mana udah keluar duit dan harus swab lagi. Setelah sampai di sana pun di swab lagi berdua lagi pak. Setelah nyampe sana gue urus otomatis waktu YouTube gue habis ya kan, habis tuh 2 minggu 3 minggu lebih. Balik dari sana harus di swab lagi pak, 2 kali pak, bayar sendiri lagi pak gitu. Jadi bayangin lah gitu berapa struggle-nya di akhir-akhir ini. Balik dari Turki gue cukup struggle, udah swab segala macem. Yang namanya swab itu di Indonesia tuh mahal pak, di Turki ya setengah harganya lah, di itu mahal banget. Intinya duit habis jelas pak, duit gue bukan orang tajir gitu. Jadi ya, dan gue nggak tahu sistem Indonesianya akan seperti itu. Gue kira bisa aja lah kalau misalkan ke Wisma Atlet gitu dulu, padahal tidak bisa ternyata. Intinya gue nggak ngerti seperti apa, intinya gitu. Intinya gue kehabisan daya, ibaratnya energi gue nih dalam setiap bulan nih segini nih Todi Pro nih dapat duit dan sumber daya gitu lah istilahnya. Gue
gua ya cukup kehidupan gua bulan depan full lagi, berat dicas lah kayak baterai. Tapi kalau ini gua kaget dan habis Pak di bulan itu. Jadi cukup kaget juga untuk produksi konten seperti biasa juga jadi belum bisa karena emang butuh duit. Dan duit dari mana? Duit gua belum pernah kerja kemanapun, duit gua dari sponsor. Kalau AdSense itu datangnya bulan-bulan depan, 2 bulan setelahnya. Tapi kalau sponsor itu bisa datang sekali kerja beres, datang duit Pak, gede lagi. Bayangin gimana gua bisa nolak? Sementara gua sangat butuh pada saat itu. Dan sponsor gua pun tidak ratusan juta, tidak Pak. Sponsor gua ya gitulah intinya. Dan selain dari itu juga gue mempunyai niat nikah. Memang pada saat itu gue belum ada duit besar pada saat itu ya. Bahkan di saat keluarga udah di titik lamaran lah kasarnya seperti itu, duit gue masih di jalan Pak. Intinya ya gue masih dalam fase kaget itu, kaget balik dari Turki segala macem. Dan ya ada lagi sponsor sementara gue pengen punya niat nikah itu. Kalau misalkan ditunda-tunda lagi ya bagi gue pribadi mau kapan lagi. Dan ya kita pun percaya bahwa itu rezeki untuk nikah gitu. Gue dapat sponsor sebesar itu di dalam 1 bulan, ya udah gue pakai nikah. Intinya gue cukup kaget juga intinya. Kondisinya seperti itu intinya. Jadi gue bikin sponsor terus bukan untuk menjadi kaya gila-gilaan sendiri, tapi gue ya memang butuh Pak. Selain dari kemarin udah habis sama swipe segala macam, dan sekarang ya intinya kebutuhan segala macam lah. Untuk produksi YouTube juga nggak cukup sedikit sih Pak. Yang namanya orang-orang ikut produksi butuh makan, butuh ongkos, butuh segala macem. Intinya filmmaking, visual, pakai duit Pak. Dan intinya gue pengen say sorry aja tidak bisa produktif seperti dulu, bisa seminggu 2, seminggu 3, karena memang cukup mudah, gue tidak terbebani oleh yang lain-lainnya. Cukup gue ngonten, tapi sekarang ada yang lain sponsor tuh nggak gampang juga sih ngadepin kliennya. Ada yang udah jadi full, revisi full. Bayangin gue harus balik lagi semuanya Pak. Ada yang udah jadi revisi lagi gitu. Jadi semua konten yang seminggu 3 kali itu terganggu juga gitu. Gue pengennya bisa stabil, cuman ya untuk sekarang edit masih gue, karena gue masih merasa ini masih gue dulu nih yang bisa pegang editan nih gitu. Jadi sekarang gue sedang dalam proses untuk nyatuin tim juga gitu, ngebagi job desk juga supaya bisa lancar. Ya intinya bukan pengen dimanja, tapi gue pengen lu pun mengerti di balik layar dari produksi ini. Ya mungkin orang-orang yang lain, kreator lain tetap bisa produktif di masa pandemi atau apapun. Ya alhamdulillah mereka mungkin dimudahkan dan juga AdSense-nya gede karena rajin ngupload. Tapi gue terlalu pengen dapat visual bagus, akhirnya bikinnya lama, hasil jadi videonya juga lama, duitnya tidak sebegitu besar. Jadi ya I'm sorry bro. Intinya itulah, di tahun ini memang karena pandemi juga seminar gue semuanya di cancel Pak. Seminar tuh ya naikin relasi, naikin komunikasi sama orang-orang brand-brand besar, teman-teman kreator lain. Duitnya juga jelas lah kalau misalkan ada gitu. Karena kan setelah gue naik, YouTube gue naik, pandemi, PPKM, habis semua tuh. Gue sampai hari ini belum pernah ngambil yang namanya webinar karena menurut gue kurang proper. Mungkin suatu hari ambil ya, nggak tahu. Intinya seperti itulah. Gue mempunyai beberapa kestrugglan dimulai dari berangkat ke Turki, baliknya, dan kondisinya ini memang masih kaget aja sih menurut gue. Jadi masih pengen kembaliin. Ya semoga bisa besok-besok mulai aja sih. Ya memang di balik itu juga ada titik malas gue yang kurang kuat untuk bangun gitu ya. So segitu aja video kali ini, semoga bisa membuka pikiran lu. Dan buat kalian yang pengen terjun juga, mending dari sekarang lah terjun gitu. Karena YouTube ini fun, dibalik dari kepusingan otak juga ada kesenangannya lah. So ya, semoga bisa membantu ya. Assalamualaikum and